Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mo, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita udah ada di program podcast TV Show TV Muhammadiyah, kita pasti bakalan ngobrolin yang seru-seru, yang menarik, berbagai tips dan trik juga bakalan ada di sini karena kita akan bertemu dengan narasumber-narasumber hebat. Hari ini luar biasa. Kenapa aku bilang luar biasa? Karena ini bisa jadi motivasi buat para pemirsa TV-mu di rumah yang kebingungan nih. Aduh, pandemi kayak gini mau ngapain ya? Mungkin ini bisa jadi solusi. Karena hari ini kita bakalan ngobrolin tentang usaha, bisnis usaha yang syariah pula insya Allah, yaitu bisnis usaha rumah tama. Dan hari ini saya sudah bersama dengan ownernya, ada Mbak Zulia. Assalamualaikum Mbak Zulia. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Akhirnya diundang di sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, udah lama banget. Gimana? Baik Sehat? juga, alhamdulillah sehat. Kita udah lama banget nggak ketemu, tapi sekalinya ketemu ternyata bisnis rumah tama itu makin luar biasa. Amin, insyaallah. Seneng banget gitu. Nah, tapi ini mungkin pemirsa TV masih bingung rumah tama tuh apa sih, Mbak Zul? Ini apa ya, bisnis usaha yang keren banget menurut aku gitu. Apalagi sekarang pandemi, orang itu makin banyak yang tidak bekerja gitu karena kondisi juga. Dan mencari-cari usaha, kira-kira usaha apa nih? Tiba-tiba rumah tama hadir kayak oase banget gitu di padang pasir yang mencerahkan. Wah, ini boleh banget nih gitu buat diikuti, digeluti gitu. Tapi aku jadi penasaran juga, sebenarnya awal muasalnya kenapa akhirnya ada rumah tama itu sendiri tuh gimana sih Mbak Zul? Bismillah ya, saya jawab. Sebenarnya rumah tama itu ada itu setahun lalu ya Mbak. Okay. Waktu itu aku habis melahirkan, terus disuruh suami fokus aja di rumah gitu kan, nggak usah kerja, nggak usah usaha di luar, di rumah aja ngurus anak. Cuman emang bawaan lahir kali ya, emang udah hobi jualan. Jadi kayak nggak betah gitu kalau di rumah tuh nggak ngapa-ngapain. Akhirnya mulainya awalnya ya udahlah coba iseng-iseng jadi reseller produk lain. Kalau jadi reseller kan kita nggak susah produksi, nggak mikirin brand, nggak mikirin apa namanya izin segala macam kan. Kita cuman tinggal copy paste produknya, promosinya juga sudah disiapin gitu, marketing kitsnya sudah ada. Jadi lebih memudahkan. Waktu itu iseng-iseng aku join ke salah satu produk jadi resellernya, terus aku jual di rumah gitu. Nah alhamdulillah laku gitu kan. Emang dari rezeki aku juga sih mungkin. Terus laku, terus akhirnya dari satu produk aku tambah lagi, penasaran pengen jualan yang lain gitu. Akhirnya join lagi ke produk lain sampai akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya asik juga nih bisnis jadi distributor, jadi supplier aja. Jadi kita bukan produsen. Kalau produsen kan kita terpaut sama harus punya tempat, harus mikirin mutu proses produknya, betul, juga, harus mikirin promosinya segala macem kan. Nah kalau kita jadi distributor atau reseller kan gampang, semua sudah disiapin di setiap produknya kan. Setiap brand pasti punya marketing kit sendiri, terus mereka sudah nyiapin izin dan mutunya sendiri. Jadi kita fokus di penjualan saja gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat saya ketagihan jualan jadi distributor tuh ternyata asik gitu, nggak susah payah mikirin yang tadi saya jelaskan. Jadi kita cuman fokus untuk jualan, ngembangin ilmu marketing kita supaya fokusnya dagangan kita gimana caranya supaya laku gitu. Nah awalnya gitu, terus sampai setahunan ini alhamdulillah kita sekarang sudah punya hampir 100-an produk yang kita jual di rumah tama gitu. Nah sebenarnya ini salah satu jadi solusi rumahan juga buat ibu-ibu di rumah yang notabene sibuk gitu kan, ngurus rumah juga tapi pengen punya penghasilan lebih. Jadi bisa jualan produk-produk yang gampang dijual gitu. Oke. Nah ini kan rumah tama itu setahu aku produknya tuh makanan ya, makanan. Betul. Semua. Tapi ingat gak sih dulu pertama kali yang dijual produk makanan itu apa sih? Dulu tuh sebenarnya yang pertama kali aku ikutin itu Asiap ya, bakso aci Asiap punyanya Atta Halilintar. Jadi kan waktu itu Atta lagi booming, terus saya ngeliat produknya waktu itu lagi diminati anak muda. Terus saya pikir juga saya nggak perlu expose terlalu berlebih ya untuk tenaga ngurusin marketing, karena memang dari pihak manajemen Atanya sendiri marketingnya udah bagus. Jadi kita tinggal fokus gimana caranya mencari pasar
daerah sekitar sama meng-create supaya pasar mau beli atau repeat order di kita terus gitu. Nah waktu itu aku jadi resellernya atau jadi generalnya Asiap tuh. Waktu itu cuman daftar 1,5, waktu itu 1.500.000 dapat produknya berapa dus gitu, bakso aci, seblak, macam-macam lah. Pokoknya produk remaja yang waktu itu yang hits banget. Di hits banget. Sampai akhirnya fokus di situ, terus ketagihan Mbak, oh jualan kayak gini memang sih untungnya waktu itu nggak banyak ya, cuman 1.000-2.000, tapi karena kuantitinya banyak. Sering jadinya lumayan gitu. Nah akhirnya dari situ saya ketagihan untuk jadi reseller produk lain yang sejenis. Akhirnya saya ngambil juga jualan bakso acian gitu. Terus akhirnya saya tambah juga perdurenan, punya produk suami saya. Terus juga saya ambil, pokoknya semua memang kita fokusnya di kuliner ya. Karena saya mikir bahan makanan yang orang nggak putus tiap hari kan makan ya, jajan gitu kan. Jadi itu sih fokusnya ke rumah tama. Gitu. Nah, tapi yang bikin penasaran adalah setiap produk yang diambil, tadi kan udah dijelasin itu ada 100 produk, banyak banget tuh. Ada ini dulu nggak sih? Sortir. Quality control, quality control, ya. Benar-benar. Pasti Mbak, kita yang pertama saya akan cek dulu produknya halal atau tidak, sudah minimum dia sudah halal dan ada izinnya ya, BP POM, PIRT gitu. Nah kalau itu sudah ada, berarti saya sudah aman kan istilahnya, saya bebas memasarkan lah istilahnya, karena memang produknya juga sudah terjamin gitu secara mutu dan kualitasnya. Terus yang kedua, saya juga lihat brandnya, manajemen brandnya bagaimana. Kalau memang dia bagus, saya ambil, maksudnya saya jualan. Kan ada beberapa produk juga yang dia bikin produk tapi nggak mikirin marketingnya gitu. Jadi kita yang susah nanti si distributor atau supplier itu susah menjual atau menawarkannya karena produknya nggak banyak dikenal kan. Nah nanti PR lagi buat kita sebagai distributor. Makanya sebenarnya salah satu tips untuk cari produk yang gampang dijual juga salah satunya kita harus lihat manajemen brandnya bagaimana. Kalau bagus, dia niat, ya udah berarti kita bakal bisa, maksudnya minimum gampang jual lah gitu, jual produknya minimum 1 step close lah gitu. Nah ini Rumah Tama 1 tahun berjalan tapi udah cukup boleh aku bilang ini luar biasa lah, jadi contoh yang baik gitu, karena boleh dibilang banyak banget orang yang pengen gabung di Rumah Tama. Waktu itu sampai akhirnya kepikiran, nih kayaknya udah bisa nih untuk ngajak orang join buat jadi reseller, itu apa? Nah awalnya kan sebenarnya karena permintaan sih Mbak, adanya demand kan, permintaan, makanya saya akhirnya buka open reseller. Awalnya karena saya mikirnya saya juga reseller, maksudnya saya juga supplier dari produk lain, bukan produsen. Terus kalau misalnya saya harus open reseller, berarti kan mau nggak mau saya harus sharing keuntungan kan, profit gitu, berarti makin kecil lagi. Tapi waktu itu karena saya mikirnya banyak ibu-ibu mungkin pengen jualan cuman terbentur modal di awal kan. Biasanya kalau untuk daftar distributor kayak yang tadi saya bilang, kalau produk Asiap misalnya untuk daftar jadi distributornya harus minimum 1,5 dulu baru daftar. Bisa punya uang betul, dan nggak semua orang bisa punya uang terus bisa memasarkan sebanyak itu produknya. Jadi saya akhirnya memangkas solusi, jadi solusinya mereka. Jadi mereka daftar di saya nggak perlu harus 1,5, mereka cukup bayar. Waktu itu variatif ya, kita biasanya buka open reseller itu programnya per bulan beda-beda. Misalnya kita bahkan pernah menggratiskan gratis untuk jadi resellernya Rumah Tama, minimum pembelanjaan 100.000 aja udah dapat diskon misalnya gitu. Atau misalnya belanja 200.000 dengan produk ini paketan, harganya udah dapat harga reseller seperti itu. Jadi setiap bulan programnya berbeda. Nah waktu itu awalnya buka open reseller karena banyaknya permintaan kan Mbak. Jadi setiap aku jualan, teman-teman pada bisa nggak dijual lagi, bisa nggak aku bantuin jual juga, boleh nggak gitu. Akhirnya ya udah deh, boleh deh kita bantu juga gitu, hitung-hitung bantu mereka juga. Terus kita juga sharing profit, nggak apa-apa deh margin dikit, yang penting banyak gitu kan. Karena kan mereka bagian dari sales marketing kita juga gitu. Betul. Oke, ini keren banget sih. Ini tadi barusan udah ngomongin tentang gitu tuh. Ternyata Rumah Tama tuh awal mulai karena ada banyak permintaan untuk jadi reseller lagi, untuk dijual kembali. Akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Nah, tapi nanti kita di segmen berikutnya kita bakalan ngebahas produk-produk ini tuh ternyata setahu aku ya, ini nggak ada di Jakarta.
Ini banyak kan dari luar kota. Itu gimana tuh caranya? Nanti kita bakalan ngobrol di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.